Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Marta Rotua Silaban, dengan NIM 180502180, serta rekan-rekan saya. Dengan saya John Ferdi Sindurat dengan NIM 2005020220. Dan saya Afrilit Una Rebeka Opusunggu dengan NIM 18050021176. Kami dari Universitas Sumatera Utara. Nah, kami akan mempresentasikan hasil riset investasi kami terhadap Gudang Garam Indonesia Tbk dengan kode GGRM. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Elfri. Terima kasih, Marta. Yang pertama ada profil market dari Gudang Garam dengan kapitalisasi pasar sebesar $4.062 dengan rasio 12, beta 1,19, hasil dividen 8,45%, EPS 559,69, dengan week tertinggi 52 week tertinggi adalah 47.250 dan yang terendah adalah 29.850, EBITDA $515 dan WACC 8,75%. Ringkasan bisnis. PT Gudang Garam Tbk adalah salah satu perusahaan produsen rokok kretek terkemuka di Indonesia yang merupakan salah satu perdagangan rempah di dunia. Rekomendasi investasi. Kami memperkirakan bahwa Gudang Garam akan membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 6,5% pada tahun 2022. Investor direkomendasikan untuk hold atau menahan saham GGRM dengan target harga Rp31.000. PT Gudang Garam Tbk membukukan laba bersih sebesar 5,6 triliun sepanjang 2021. Nilai ini menyusut 26,7% dari raihan laba bersih tahun sebelumnya, yaitu 7,64 triliun. Penurunan pendapatan GGRM disebabkan oleh adanya persaingan harga produk yang tidak sehat di antara para produsen rokok. Namun, kami meyakini bahwa Perseron akan terus berupaya untuk merebut pangsa pasar di tengah persaingan dan kondisi pemulihan ekonomi Indonesia. Deskripsi bisnis. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Hingga saat ini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai dari sigaret kretek robot atau SKL, sigaret kretek linting tangan atau SKT, hingga sigaret kretek linting mesin atau SKM. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham dari Gudang Garam Tbk adalah PT Surya Duta Investama, yaitu pemegang saham sebesar 69,29% dan PT Surya Mitra Kusuma yang memegang 6,26% saham. PT Surya Duta Investama merupakan induk usaha dan induk usaha terakhir dari Gudang Garam. Saham Gudang Garam sendiri diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode GGRM. Berikut adalah daftar lini bisnis Gudang Garam. Perusahaan PT Surya Madistrindo dengan kegiatan bisnis distribusi produk rokok, PT Surya Pamenang dengan kegiatan bisnis industri kertas, PT Surya Air dengan kegiatan bisnis jasa transportasi udara atau maskapai, perusahaan PT Graha Surya Media dengan kegiatan bisnis jasa hiburan, PT Surya Doho Investama dengan kegiatan bisnis investasi di Bandara Kediri tepatnya, dan PT Surya Karta Agung dengan kegiatan bisnis konstruksi tepatnya Tol Kediri Tulung Agung. Selanjutnya ada Porter's Five Forces. Yang pertama ada masuknya pendatang baru. Pendatang baru akan menambah tingkat kompetisi di dalam suatu industri. Masuknya pendatang baru ke dalam suatu industri bisa bergantung pada hal-hal berikut, yaitu loyalitas pelanggan, diferensiasi produk, biaya investasi, biaya beralih pemasok, akses ke saluran distribusi, serta kebijakan pemerintah. Selanjutnya yang kedua ada kekuatan penawaran pembeli. Daya tawar pembeli pada suatu industri berperan dalam menekan harga, serta memberikan penawaran dalam peningkatan kualitas maupun layanan lebih, dan menciptakan persaingan antar kompetitor. Pembeli memiliki daya tawar yang kuat bila memenuhi beberapa hal sebagai berikut, yaitu kelompok pembeli terpusat atau membeli dalam jumlah besar, produk yang dibeli adalah produk standar atau tidak terdiferensiasi, dan pembeli mempunyai informasi lengkap mengenai suatu produk. Lalu yang ketiga ada ancaman produk pengganti.
Adanya produk atau jasa pengganti akan membatasi jumlah laba potensial yang akan didapatkan suatu industri. Di antaranya, layanan produk pengganti mudah didapatkan, dan semakin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, maka semakin ketat pula pembatasan laba dari suatu industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, John. Untuk selanjutnya terdapat kekuatan penawar-pemasok. Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap pembeli dalam industri dengan cara menaikkan harga atau menurunkan kualitas produk atau jasa yang dibeli. Kondisi-kondisi yang membuat posisi pemasok kuat cenderung menyerupai kondisi yang membuat pembeli kuat. Pemasok memiliki posisi yang kuat apabila yang pertama itu ada pemasok didominasi oleh beberapa perusahaan dan lebih terpusat pada industri di mana mereka menjual. Yang kedua, tidak terdapat produk pengganti lain yang dijual pada suatu industri. Yang terakhir, industri bukan satu-satunya tempat pemasok menjual produknya. Selanjutnya ada persaingan di antara perusahaan yang ada. Kompetitor dalam hal ini adalah pemain yang menghasilkan serta menjual produk sejenis yang akan bersaing dalam memperebutkan market share. Intensitas persaingan akan tinggi apabila yang pertama, jumlah pesaing yang seimbang, yang kedua, pesaing beragam, ketiga, pertumbuhan industri yang lamban akan mengubah persaingan menjadi ajang perebutan pangsa pasar untuk perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan ekspansi. Selanjutnya ada analisis ekonomi global dan lokal. Untuk bagian pertama ada di bagian kondisi ekonomi. Perekonomian Indonesia menunjukkan adanya pemulihan di tahun 2021, didukung oleh menguatnya ekspor komoditas dengan laju pertumbuhan PDB pada akhir tahun mencapai 3,7%. Program vaksinasi di seluruh Indonesia menciptakan momentum yang membantu pemerintah untuk berangsur-angsur mencabut aturan pembatasan jarak sosial yang pada saatnya akan berkontribusi dalam mengembalikan tingkat kepercayaan konsumen. Meskipun demikian, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa kondisi usaha telah kembali normal, mengingat kasus COVID-19 masih terus berlanjut dan pandemi belum berakhir. Yang kedua itu ada di bagian sektor tembakau. Pada tahun 2020, volume penjualan industri rokok mengalami penurunan yang luar biasa hingga 15,1%. Namun di tahun 2021, volume penjualan industri kembali meningkat sebesar 8,8%. Ini berdasarkan data Nielsen. Kenaikan cukai secara signifikan berdampak negatif terhadap profitabilitas semua produsen rokok dengan peningkatan secara kumulatif sebesar 40% atas cukai. Ini termasuk PPN dan pajak rokok untuk kategori SKM sejak tahun 2020. Mengingat pendapatan rumah tangga yang dapat dibelanjakan jauh berkurang sebagai dampak pandemi, khususnya pada masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Tidak memberikan cukup ruang bagi pelaku di sektor ini untuk melakukan penyesuaian harga jual secara signifikan di tengah persaingan pasar yang sangat ketat. Penurunan pendapatan GGRM disebabkan oleh adanya persaingan harga produk yang tidak sehat di antara para produsen rokok. Meski demikian, kami meyakini bahwa perseroan terus berupaya untuk merebut pangsa pasar di tengah persaingan dan kondisi pemulihan ekonomi. Masuk ke dalam posisi persaingan, yang pertama itu ada pangsa pasar. Emiten produsen rokok, dalam hal ini PT Gudang Garam, mengalami penurunan pendapatan sebesar 1,53% atau di dalam rupiahnya 29,9 triliun pada periode 3 bulan pertama tahun ini. Pada periode yang sama tahun lalu, perseroan mengantongi pendapatan senilai 29,74 triliun rupiah. Yang kedua itu ada kapitalisasi pasar. Penurunan market cap GGRM terjadi karena adanya penurunan harga saham. Pasalnya, besaran market cap didasarkan dari hasil pengkalian harga saham dengan jumlah saham yang beredar. Penyebab lainnya adalah kondisi masyarakat yang semakin sadar atas bahaya merokok. Di sini terdapat diagram pangsa pasar penjualan rokok nasional di tahun 2020. Kita bisa lihat pada bagian diagram ini, posisi sempurna berada di tingkat pertama dengan perolehan pangsa pasar sekitar 32,5%, disusul dengan Gudang Garam posisi kedua dengan 27,5%, dan Jarum 18,7%, sisanya dengan persentase yang lebih kecil. Selanjutnya ada posisi persaingan. Di sini terdapat perusahaan-perusahaan sejenis yang bergerak di tobacco atau industri rokok. Di sini nampak terlihat PT Gudang Garam
memiliki kapital pasar sekitar 59,598 triliun rupiah. Selanjutnya. Untuk slide selanjutnya ini kita bisa melihat beberapa perusahaan kompetitif yang penjualannya sama dengan PT Gudang Garam dengan market cap sebesar $4.042. Selanjutnya. Ini terdapat analisis keuangan. Di dalam net profit ini, perhitungannya 5 tahun terakhir dimulai dari 2017 sampai 2021. Dalam hal ini terjadi penurunan di 2020 sebesar 7.600 juta rupiah. Kita bisa memperkirakan dalam hal ini penurunan terjadi karena ada kasus COVID yang melesukan semua perekonomian. Untuk asetnya sendiri, kita bisa melihat 5 tahun terakhir dimulai 2017 sampai 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan penutupan aset 2021 sekitar 3 miliar. Untuk penjualannya sendiri, GGRM mengalami peningkatan dan untuk perolehan per sahamnya mengalami penurunan mulai dari 2020 sampai 2021. Mengalami peningkatan paling tinggi di 2019. Untuk pendapatan bersihnya sendiri tidak terlalu signifikan terjadi peningkatan. Untuk selanjutnya ada penghasilan. Penghasilannya ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun tidak cukup signifikan, dan pendapatan bersihnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dari total asetnya sendiri, kita bisa melihat tidak ada penurunan yang signifikan, yang ada peningkatan, namun tidak begitu mencolok. Yang bagian dari total kewajiban sendiri, ini terlihat tidak mengalami penurunan dan peningkatan, karena masih bisa dibilang ini kategori standar. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya itu competition data atau data persaingan kompetitif. Berikut data persaingan antara PT Gudang Garam Tbk dengan pesaingnya. Kita lihat dari market cap terhadap enterprise value to free cash flow dari setiap perusahaan yang ada, perusahaan PT Gudang Garam Tbk dengan perusahaan pesaingnya. Nah, PT Gudang Garam Tbk itu market cap-nya sekitar $4.061,87 dan mengalami negatif enterprise value terhadap free cash flow. PT Bentoel International Investment Tbk $761,80 dan IF terhadap free cash flow-nya 480. PT Wismilak Intimak Tbk $72,53. Enterprise value terhadap free cash flow-nya 4,36. PT Indonesia Tobacco Tbk $17,11 dan terhadap free cash flow-nya 0,0. Dan PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk yang paling besar market cap-nya sekitar $8.750,77 dan enterprise value terhadap free cash flow-nya 9,73. Risiko investasi. Saham emiten rokok terbilang murah jika dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Sebagai contoh, meski saham GGRM sedang menguat, harga sahamnya masih lebih rendah dalam setahun terakhir dan sudah turun 58,50% di periode 3 tahunan. Terutama di masa pandemi, perusahaan rokok murah-murah karena memang dari sisi harga sempat terkoreksi terutama di 2020 dan 2021. Pengendalian pandemi yang diiringi pemulihan ekonomi bakal membuat daya beli masyarakat meningkat.
Kondisi ini dapat menjadi katalis positif bagi emiten sektor konsumer, termasuk rokok. Di sisi lain, cara penjualan rokok Indonesia cukup unik, dengan bisa dibeli secara ketengan atau per batang. Hal ini dinilai bisa menjaga tingkat penjualan rokok, karena mudah dibeli oleh masyarakat hingga lapisan bawah. Apabila jumlah rokok di Indonesia terbilang tinggi. Namun, bisnis rokok tetap dihadang oleh sejumlah tantangan, terutama dari sisi kampanye kesehatan, menyempitnya ruang iklan, serta kenaikan cukai yang bisa menggerus margin keuntungan. Memang di tahun ini kemungkinan sudah ada peningkatan dari sisi pendapatan. Secara umum, geraknya dipandang lebih terbatas. Emiten rokok masih menghadapi masalah penurunan laba bersih yang disebabkan biaya pendapatan dari sisi produksi ataupun distribusi. Di samping itu, kenaikan cukai rokok juga menjadi sentimen yang membuat pelaku pasar cenderung mengurangi kepemilikan pada emiten sigaret. Terlebih dengan perkiraan menurunnya dividen dari emiten rokok, investor juga akan melirik sektor lain yang emitennya memberikan dividen yang lebih tinggi. Perusahaan. Yang pertama itu hubungan dengan mitra usaha. Kerjasama dan hubungan baik dengan semua mitra usaha merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh perseroan. Perseroan memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan pemasok, pelanggan, dan mitra usaha, dan sebaliknya. Perseroan mengharapkan para mitra usaha mematuhi prinsip bisnis yang sejalan dengan prinsip bisnis perseroan. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan. Perseroan memiliki komitmen untuk menjadi perusahaan yang handal dan menjadi bagian integral dari masyarakat, serta aktif menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan komunitas setempat. Klarifikasi dan penyelesaian atas hal terkait dengan penegakan kode etik perseroan dilakukan dan diputuskan dalam rapat direksi dan Dewan Komisaris. Nilai dari setiap analisis yang kami lakukan terhadap riset investasi GRM TBK. Yang pertama itu saham. Saham tier 1 dengan market cap besar itu di atas 40 triliun. Dengan skor 2. Nah, skor 2 ini itu berarti berpengaruh sangat signifikan. Satunya perusahaan mencatat laba positif 5 tahun berturut-turut dengan saham 2 juga karena berpengaruh signifikan. Yang ketiga, earning per share, itu perusahaan mencetak earning per share positif 5 tahun berturut-turut dengan skor 2 juga. Rasio hutang atau rasio hutang kurang dari 1 yaitu 0,43 kali modal dengan 1 yaitu 1 itu hanya berpengaruh saja dan tidak terlalu signifikan. Buffett intrinsic value yaitu under value harga saham di bawah harga wajar yaitu 3,877 dengan skor 1. Value under value PBF lebih rendah daripada value perusahaan yaitu 1 dengan skor 1. Dan ratio aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek yaitu dengan skor 0 atau berpengaruh atau tidak berpengaruh sama sekali. Net profit margin yaitu profitabilitas kurang baik kurang dari 10% yaitu 4,48% dengan skor 0. Selanjutnya return on equity profitabilitas kurang baik kurang dari 15% yaitu 9,38% dengan skor 0. Selanjutnya SWOT analisis. Nah, kekuatan atau strength GGRM di masa yang akan datang. Yang pertama itu pangsa pasar gudang garam yang luas. Yang kedua, pelayanan fokus yaitu untuk melayani kelas menengah ke atas, ke bawah, dan kelas menengah dan ke bawah. Yang ketiga, kualitas rasa menjadi fokus utama. Yang keempat, sponsorship berbagai kegiatan mulai dari olahraga sampai musik. Yang kelima, saluran distribusi dengan jangkauan luas. Yang keenam, melakukan ekspansi usaha pada beberapa sektor industri. Yang ketujuh, saham yang termasuk primadona di pasar modal. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness yang akan dihadapi oleh GGRM. Yang pertama itu persaingan harga terus terjadi setiap tahun, apalagi dengan kenaikan cukai rokok yang sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan harga. Yang kedua, persaingan harga yang terus terjadi setiap tahun. Selanjutnya peluang atau opportunities GGRM di masa yang akan datang. Yang pertama itu segmen. GGRM mempunyai produk untuk berbagai segmen pasar. Untuk ancaman atau threat GGRM, yang pertama itu persaingan harga dengan meningkatnya harga jual eceran. Yang kedua, kemajuan teknologi membuat gudang garam harus mengikuti arus perkembangan teknologi. Yang ketiga, penarikan saham dari jumlah besar berdampak pada penurunnya nilai saham pada gudang garam. Yang keempat, beberapa perusahaan rokok ramai memainkan perannya dalam merebut pasar rokok rendah tar. Dimulai dari perusahaan rokok sempurna dengan Mile, Jarum dengan Bentel dengan Star Mile, Wilmilak dengan Likes, ditambah lagi dengan masuknya pemain baru di industri pasar rokok Mile. Yang kelima, persaingan harga dengan meningkatnya harga jual eceran yang disebabkan oleh
Naiknya harga bahan baku dan langkanya persediaan cengkeh. Kenaikan cukai rokok menyebabkan daya beli konsumen menurun. Harga menyamai produk premium perokok baru masuk dalam industri rokok mild. Oke, baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami tentang riset investasi terhadap Gudang Garam Indonesia TBK dengan kode GGRM. Sekian dan terima kasih.